Coba besar di sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1024. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, sebelum kita masuk ke review kali ini, karena banyak banget yang suka ngomen, main bahas dong manga lain kayak One Punch Man lah, atau Kimetsu no Yaiba lah, atau manga lain lah selain One Piece ini. Nah, bukankah itulah gunanya dari komunitas YouTube ini? Dimana pasti ada dong kanal lain yang membahas tentang hal itu, dan salah satunya adalah Endesu ini. Dimana dia membahas manga-manga lain, bahkan sini kita bisa lihat ada Teteh Nezuko dan Tante Fubuki. Wadaw banget untuk channel ini. Nah, buat kalian yang ngikutin manganya bisa langsung di subscribe untuk channelnya dengan klik kartu di atas kanan ini, atau klik link di deskripsi video. Nah, mari kita support sama kreator perwibuan, anjay. Oke, sekarang saatnya kita langsung saja membahas untuk chapter kali ini. Dimana chapter ini akan berjudul A Certain Someone. Yang dikatakan itu adalah orang tertentu lah yang pasti akan kita bahas juga di video ini kenapa seperti itu. Dan seperti biasa kita akan bahas dimulai dari cover terlebih dahulu. Sama seperti chapter sebelumnya, chapter ini masih diisi oleh karakter-karakter dari polling paling populer. Di sesi 2 ini, kita melihat ada Roger, Crocoboy, bahkan God kita semua yaitu God Enel pun ada. Serta di sini pun kita melihat para supernova dan bajak laut topi jerami. Nah, chapter ini dimulai dengan berada dari lantai 2 di Onigashima, di mana kita bisa melihat ada bayangan yang muncul di depan para kroco Kaido ini, di mana terlihat banyak dari mereka pingsan dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Jelaslah ini perbuatan dari Hausoku no Haki. Dan orang tersebut adalah Usopp Hachi, yang berkata dialah orang yang memingsankan mereka dan sudah mengalahkan kedua orang Tobiropo. Ternyata kenapa bentuknya aneh ini karena berasal dari Usopp yang menaiki smile buaya, di mana terlihat untuk Nami, Tama, dan Speed pun ada di belakang mereka. Di sini Speed berkata bahwa Hausoku Haki dari Big Mom bahkan berefek di area yang cukup jauh dari Big Mom ini. Alias yang memingsankan kroco Kaido ini ternyata ulah Hausoku no Haki milik Big Mom. Aduh. Ya, Oda sih sebenarnya sering banget bikin hal-hal kayak gini. Sebenarnya udah pernah dibahas juga sih di video mengenai Usopp bakal punya Hausoku no Haki. Terutama ketika dia berkata ke para kurcaci dari Tontata, dan sekarang ini, Oda benar-benar bikin foreshadow yang semakin menarik. Toh bukankah biasanya kebohongan dari Usopp selalu jadi kenyataan? Serta dia pun ingin menjadi raja dari para sniper, jadi nggak aneh dong kalau dia punya Hausoku no Haki. Dan yang mencurigakan, apakah nanti Usopp bakal mati ya jika melihat kebohongannya? Lanjut, di sini Nami mengontak Franky dengan Denden Mushi, dan Franky pun sedang berada di area yang dekat dengan panggung utama. Dia pun masih bingung apa yang sebenarnya terjadi karena hampir seluruh anak buah Kaido menuju ke area panggung tersebut. Franky di sini bertarung bersama dengan kru dari Toraho untuk menghentikan kroco Kaido turun ke bawah. Di mana di lantai 3 tempatnya Robin dan Black Maria itu, disitu terlihat beberapa Ming berada di lokasi. Dan Brook pun berhasil menyeberangi jembatan karena kita lihat tempat sebelumnya sudah terbakar habis. Di sini Brook masih memegang Robin yang dalam keadaan tidak sadarkan diri alias pingsan. Nah loh, apakah ini benar-benar saatnya nih kemunculan untuk CP0 ke arah Robin? Hingga akhirnya Brook bakal punya lawan yang cukup sepadan lah, yaitu CP0 ini. Lanjut, di sini pun Brook mengontak Jinbei yang masih berada di lantai 4 Onigashima, di mana dia sedang melawan kroco-kroco Kaido yang lain, dan Jinbei pun bingung. Kok Kaido tidak kembali ke dalam kastil dan siapa ya yang menghentikan Kaido ini? Padahal dia pun tahu Luffy sudah dalam keadaan kalah. Dari sini masing-masing tahulah keadaan krunya sendiri seperti apa dan berpindah ke puncak Onigashima lagi, di mana Kaido dan Yamato yang masih bertarung. Di sini Yamato menggunakan serangannya yang bernama Nari Kabura, dan dengan mudah dapat ditangkis dengan Kaido dengan kanabonya.
Lalu di sini Kaido pun menggunakan serangan yang mirip tapi namanya Kongo Kabura. Ini adalah versi lebih kuat lah dari serangan Yamato. Dan Yamato dapat menahan tersebut, tapi karena serangannya cukup kuat, akhirnya Yamato pun terhempas ke batu. Yamato akhirnya bangkit kembali dan bertanya kepada ayahnya bahwa kau memang selalu ingin untuk membunuhmu. Dan dijawab oleh Kaido, ya tentu saja ini bukanlah permasalahan keluarga. Jika kau ingin memanggil dirimu sebagai Oden, berarti kau harus siap untuk mendeklarasikan perang kepadaku. Dan Yamato bertanya, apakah ada yang salah jika kita memuja seseorang? Di sini Kaido kayaknya benar-benar trauma sekali ya sama Kozuki Oden. Mulai dari ketika dia ingat traumanya, akhirnya para Scabbard bisa ngelukain tubuh Kaido, dan sekarang pun sama. Karena saya sendiri tidak yakin sih jika Oden adalah lawan terkuat dari Kaido. Karena dia pernah melawan orang-orang yang luar biasa seperti Roger dan juga Rox the Sebek. Atau mungkin dia benar-benar merasa Oden orang yang paling dia hormati dan hargai. Bahkan sampai mati pun dia akan menganggap Oden ini sebagai rival kali ya. Makanya dia paling membenci hal yang berhubungan dengan Oden. Nah dari sini kita langsung masuk ke flashback dari Yamato, di mana Kaido dan Yamato berada di pintu masuk Onigashima ini. Dari tampilan Kaido, sepertinya ini diambil timelinenya tidak jauh setelah kematian Kozuki Oden. Karena Kaido masih menggunakan perban di tubuhnya itu. Dan Yamato pun diborgol dengan balok kayu karena terus memanggil dirinya sebagai Kozuki Oden. Ya tampilannya memang sangat persis sekali sih dengan Yamato saat ini. Dari baju dan rambutnya, kayaknya ya masih bocil aja. Di sekitarnya kita pun bisa melihat beberapa anak buah Kaido yang pingsan dengan mulut berbusa. Dan mereka memanggil Yamato ini dengan sebutan Onihime. Di sini Kaido pun berkata, ternyata kau juga punya Housoko no Haki. Kau punya potensi yang sangat baik, tapi jika kau terus memanggil dirimu Oden, maka kau harus mati Yamato. Dari situ Kaido membawa Yamato ke gua untuk dipenjara, di mana dalamnya terdapat 3 samurai terkuat dari Wano Kuni yang berhasil Kaido tangkap. Nah di sini akan saya cukup bahas juga karena ini sangat menarik nih. Penggunaan kata-katanya adalah The Great Swordsman atau pendekar pedang yang sangat hebat. Ini mungkin jika kita baca dari bahasa Jepangnya, ini dibaca Dai Kengo, yang berarti ini benar-benar sebuah title untuk pendekar luar biasa. Dimana sejauh ini hanya ada 2 saja yang disebut sebagai Dai Kengo ini. Pertama adalah Mihawk dan juga Ryuma, yang bahkan keduanya kita pun tahulah sehebat apa kedua orang ini. Serta di chapter lalu pun akhirnya kita mendapatkan orang ketiga yang disebut sebagai Dai Kengo ini, yaitu adalah Shimotsuki Ushimaru yang disebut sebagai Dai Kengo oleh kakek Hyogoro. Jadi sejauh ini cuma ada 3 orang yang disebut Dai Kengo ini, dan sekarang ketiga orang ini disebut yang sama dengan nama tersebut. Yang berarti sebenarnya kemampuan ketiga samurai yang ada di gua ini levelnya benar-benar samurai atau pendekar yang sangat hebat. Nah ngomong-ngomong tentang Dai Kengo ini atau Greatest Swordsman, Oda secara konsisten membuat itu adalah impian dari Zoro, yang bahkan berkali-kali Zoro mengulang kata-kata tersebut saat bilang ingin menjadi pendekar pedang terhebat. Jadi sejujurnya kanji itu Dai Kengo ini sangatlah penting, dan Zoro pun belum pantas disebut sebagai Dai Kengo karena itu masih menjadi impian dari Zoro ini. Oke, kita kembali ke review. Kaido berkata kepada samurai bahwa jika kau berkata menyerah, aku akan membiarkanmu keluar dari gua ini dan bergabung dengan kruku. Dan ketika Kaido berkata itu, dia meninggalkan pedang di tanah dan 1 porsi makanan saja. Dengan itu sangat memungkinkan jika mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan 1 makanan itu. Yamato pun meminta Kaido untuk melepasnya dan dijawab, bukankah kau berkata kau adalah Oden? Akhirnya Yamato pun ditinggal sendiri di gua tersebut bersama 3 samurai yang perutnya kelaparan. Dan dia berpikir bahwa dia akan mati. Sini pun Yamato berkata dalam hati, saya adalah Oden, anak dari Kaido, dan Kaido adalah orang yang membunuh Oden. Samurai-samurai ini mempunyai dendam terhadap ayah saya dan kemungkinan akan membunuhku juga sebagai pembalasan dendamnya. Dan terlihat 1 samurai pun akhirnya berdiri mendekati Yamato sambil berkata, makanlah karena samurai tidak pernah merasa lapar. Di situ Yamato pun menangis dan berterima kasih, dan dia pun berkata, saya tidak akan melupakan makanan ini seumur hidupku. Ketika Yamato selesai, samurai lain pun berdiri dan mengambil pedangnya dengan sisi berwarna hitam. Dia pun dapat dengan mudah memotong borgol dari Yamato. Yamato pun bertanya nama dari samurai tersebut dan samurai tersebut menjawab,
Samurai yang telah kalah tidak mempunyai nama. Panggil saja Nanigashi atau yang jadi judul chapter ini alias A Certain Someone atau orang tertentu lah. Dan ketika samurai tersebut berkata, kita pun bisa melihatnya dengan jelas bahwa samurai ini sangat mirip sekali dengan Babang Zoro tapi beberapa tahun lebih tua lah. Dia pun menggunakan bandana di kepalanya dan ke mata kirinya, persis seperti zombie dari Ryuma lah. Dan di chapter ini pun nama dari ketiga samurai memang tidak dijelaskan, tapi wujudnya kita diberitahu. Dan untuk yang satu ini sepertinya kemungkinan besar dia adalah Shimotsuki Ushimaru, daimyo dari Ringo. Toh bukankah sangat berhubungan sekali, di chapter lalu pun kita baru diberitahu tentang Shimotsuki Ushimaru ini. Dan ketiga samurai yang lain pun berkata bahwa mereka juga menyukai Oden. Di sini Yamato menunjukkan jurnal dari Oden ke para samurai dan mereka pun sangat kaget. Yang akhirnya kita bisa melihat kedua samurai yang lain. Yang pertama mempunyai muka yang cukup panjang dengan alis tebal, dialah yang memberikan makan ke Yamato ini. Yang satu lagi mempunyai muka berbentuk segitiga lah, cukup aneh dengan tali terikat di kepalanya. Ini benar-benar mirip dengan aktor dari kabuki di Jepang lah. Di situ pun Yamato berkata dia tidak bisa membaca apa yang tertulis. Bisakah kau ajari aku bagaimana cara membacanya? Dan selama beberapa hari, Yamato semakin dekat dengan mereka ini, sambil mereka pun mengajari cara membaca ke Yamato. Dan Yamato pun yang sangat kaget dan tertarik dengan isi jurnalnya. Tapi di hari ke-10, Yamato semakin lemah dan hampir mati karena tidak mendapatkan suplai apa-apa. Dimana samurai yang lain berkata, jika Kaido ingin kau untuk mati, maka kau tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat pertarungan yang Oden prediksikan dalam waktu 20 tahun. Dan dijawab oleh Yamato, jika saya masih hidup sampai hari itu, saya akan bertarung untuk Wano Kuni. Dan Ushimaru berkata, maka kita akan bantumu agar bisa hidup sampai pertarungan itu, karena 20 tahun untuk kami itu waktu yang cukup lama. Dan akhirnya terlihat Ushimaru ini mempunyai kedua pedangnya, dan kita pun melihat ada tato dengan pedang bersilang di punggung miliknya itu. Ya miriplah dengan logo dari Shimotsuki yang digunakan oleh guru dari Zoro ini di dojonya atau Koshiro lah. Dan akhirnya ketiga samurai tersebut menghancurkan batu gua dan pergi untuk melawan Kaido. Oke, dengan ini selain Yamato ada 3 samurai lain juga yang mengetahui isi jurnal luar biasa milik Kozuki Oden. Yang pasti dia pun mempelajari sejarah tentang dunia ini. Dan salah satunya adalah Ushimaru yang kemungkinan besar kerabat atau bahkan ayah dari Zoro. Dia tahu semuanya juga berarti. Apakah dia benar-benar akan diakhiri perannya di sini? Entah, menurut saya kita bahkan tidak tahu kedua nama samurai lainnya yang seakan-akan sangat misterius. Apakah Oda bakal mengakhiri peran mereka yang bahkan tidak disebutkan namanya itu? Karena di feeling saya setidaknya Ushimaru sajalah yang bakal atau masih ada di serial ini. Dan kembali ke present time, Yamato pun berkata, katakan kepadaku kenapa kau mengambil kebebasanku dan kenapa kau mengambil kebebasan negeri ini. Ini jawab oleh Kaido, dunia ini tidak akan bisa dijelaskan dengan pertanyaan dan jawaban yang sangat simpel. Di mana mereka pun mengeluarkan Raimei Hake-nya secara bersama-sama. Dan terlihat warna dari Housokaki bertebaran di udara dan menciptakan ledakan yang ada efek petir hitamnya. Untuk pertama kalinya, Yamato dapat setara dengan Kaido. Wah, ini sangat oke sekali. Jadi apakah Yamato bakal mengalahkan Kaido? Tentu saja tidak, karena itu adalah tugas Luffy Senchou. Tapi jika Yamato dari kru topi jerami, bukankah bisa kita bilang dia langsung mengisi posisi yang super kuat di kru tersebut? Nah, jadi itulah untuk review kali ini, di mana ada beberapa hal menarik sih, terutama dari flashback Yamato walaupun masih tipis-tipis lah. Jadi akan saya beri nilai 8,3 dari skala 10. Dan gimana nih menurut kalian? Serta ada info paling penting juga bahwa minggu depan tidak libur guys, mantap. Nah, jadi itulah untuk review kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue The Filnomi pamit and I'll see you guys next time.